Salam Pramuka. Halo, perkenalkan nama saya Wain Tridiawati. Saya dari kelas A NPM 2013-023035. Saya dari program studi pendidikan kimia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan di Indonesia. Bagaimana sih Undang-Undang Kepramukaan di Indonesia? Ayo kita simak dan dengarkan. Nah, dalam pramuka sendiri memiliki undang-undang. Undang-undang ini juga berfungsi untuk tuntunan dalam gerakan pramuka. Nah, di undang-undang pramuka kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 1 sampai dengan pasal 19. Nah, agar kita semangat melakukan kegiatan pramuka dan mendengarkan semua materi pramuka ini, baiknya kita lakukan tepuk semangat. Bisa kan? Tepuk semangat itu seperti ini contohnya. Ini ya. Tepuk semangat. 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 Itu semangat juga ada yang seperti ini loh. Nih, seperti contohnya ya. Semangat. Semangat. Nah, tepuk semangat sendiri itu harus dilakukan dengan semangat ya, dan ceria. Contohnya seperti tadi, tapi tadi itu kurang ceria sih. Kalau teman-teman lakuinnya harus lebih ceria dong. Nah, di dalam undang-undang pramukaan ini juga terdiri dari bab-bab. Setiap bab ini terdiri atas pasal, seperti bab 1 yang terdiri atas pasal 1. Bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum dalam gerakan pramuka. Pasal 1 dalam Undang-Undang Kepramukaan menjelaskan yang pertama, gerakan pramuka diselenggarakan oleh Kepramukaan Indonesia. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang bisa mengamalkan Trisatya Pramuka serta Dasa Dharma Pramuka. Yang ketiga, gugus depan adalah satuan organisasi dalam kepramukaan. Yang keempat, pramuka adalah gerakan yang membentuk pemuda Indonesia memiliki mental, fisik yang kuat serta memiliki akhlak mulia. Yang kelima, kuartil merupakan ketua kolektif yang menyelenggarakan kepramukaan di tingkat wilayah. Gerakan kepramukaan pusat juga dipimpin oleh presiden atau menteri-menteri yang mewakilinya. Sedangkan di tingkat daerah, pramuka dipimpin oleh gubernur dan wali kota atau bupati di daerah tersebut. Bab yang kedua terdiri atas pasal 2, 3, dan 4. Bab 2 menjelaskan tentang asas, fungsi, dan tujuan pramuka. Pasal 2, gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3, menjelaskan gerakan pramuka yaitu sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka, 2. Pengembangan pramuka, 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua, 4. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4 menjelaskan gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia, taat hukum, disiplin, patriotik, membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya, pada bab ketiga menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan yang terdiri atas pasal 5 hingga pasal 19. Pasal 5, pendidikan pramuka dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.
Pasal yang keenam, dalam pasal keenam ini menjelaskan tentang kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka ini dilandasi dengan Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Pasal yang ketujuh menjelaskan pendidikan pramuka itu dilandasi dengan kode kehormatan pramuka. Nah, dalam pasal 7 ini menjelaskan pembelajaran pramuka menyakup banyak hal, yaitu dengan cara pembelajaran sambil melakukan kegiatan, pembelajaran sambil melakukan praktik, pembelajaran di alam bebas, dan sebagainya. Pasal yang ke-8. Nah, dalam pasal ke-8 ini sama juga dengan pasal yang ke-5 atau sama juga dengan arti Dasa Dharma Pramuka. Dalam pasal 8 ini menjelaskan tentang pramuka itu hendaknya memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki cinta kasih sesama manusia atau dengan sesama alam, nah, memiliki jiwa patriot, adil, sopan, hemat, cermat, bersahaja, rajin, terampil, gembira, dan sebagainya. Serta yang paling penting dalam kehidupan pramuka adalah kita harus suci dalam pikiran kita, ucapan, serta perbuatan kita. Pasal yang ke-9. Dalam pasal yang ke-9 ini menjelaskan tentang kecakapan yang terdiri atas kecakapan umum juga kecakapan khusus. Yang dijelaskan juga pada pasal yang ke-5 loh. Pasal yang ke-10. Nah, pada pasal yang ke-10 ini menjelaskan kegiatan pramuka dilaksanakan atau dilakukan dengan cara sistem among. Lalu, sistem among itu apa? Nah, sistem among artinya di mana peserta didik memiliki jiwa yang mandiri, disiplin, dan ramah terhadap sesama. Nah, sistem among ini juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, di depan menjadi teladan, di tengah menjadi kemauan, dan di belakang memberikan motivasi. Pasal yang ke-11. Nah, pasal yang ke-11 dalam Undang-Undang Kepramukaan ini menjelaskan bahwa pendidikan pramuka di Indonesia termasuk pendidikan non-formal. Tetapi pendidikan pramuka ini penting loh. Kenapa? Karena pendidikan pramuka ini membentuk atau mengasah mahasiswa ataupun pemuda menjadi sosok yang peduli, cinta kasih, patriotik, disiplin, dan takwa, dan masih banyak lagi. Pasal yang ke-12 menjelaskan tentang jenjang kepramukaan di Indonesia. Jenjang kepramukaan di Indonesia meliputi SD, yaitu pada jenjang siaga, SMP pada jenjang penggalang, SMA pada jenjang penegak, serta pemuda atau mahasiswa pada jenjang pandega. Pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 ini menjelaskan tentang setiap warga Indonesia dari umur 7 sampai dengan 25 tahun berhak mengikuti kegiatan pramuka ini. Sebagaimana dijelaskan pada pasal sebelumnya, nah, setiap umur atau jenjang memiliki jenjang kepramukaan masing-masing, seperti SD siaga, SMP penggalang, SMA penegak, dan seperti mahasiswa kita ini atau di atas mahasiswa atau di bawah umur 25 tahun itu sebagai pandega. Pasal yang ke-14 menjelaskan tentang tenaga pendidik pramuka. Tenaga pendidik pramuka terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Nah, tenaga pendidik pramuka ini harus sesuai standar pendidikan pramuka loh. Nah, tenaga pendidik ini masuk ke dalam anggota dewasa
pasal yang ke-15. Nah, dalam pasal ke-15 ini menegaskan kembali tentang jenjang-jenjang, atau menegaskan kembali tentang pada pasal keempat, pasal ke-13 ataupun 14. Nah, dalam pasal 15 ini menegaskan kembali jenjang-jenjang dalam mengikuti pramuka itu diatur dalam standarisasi perundang-undangan di Indonesia. Pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ini menjelaskan tentang Satuan Pendidikan Kepramukaan di Indonesia. Nah, Satuan Pendidikan Kepramukaan di Indonesia terdiri atas dua, yaitu gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya pada pasal yang ke-17. Pada pasal yang ke-17 ini menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi sendiri dituntut atau diselenggarakan untuk meningkatkan atau mengendalikan mutu pendidikan kepramukaan di Indonesia. Evaluasi sendiri dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, satuan pendidikan, jenjang, dan sebagainya yang bercakup dengan pramuka. Nah, pada evaluasi peserta didik dilakukan oleh pembina. Evaluasi terhadap tenaga pendidik pramuka dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional di tingkat kuartir. Pasal yang ke-18 yaitu tentang sistem akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan pada satuan pendidikan pramuka di setiap jenjang. Nah, akreditasi dilakukan atas dasar yang bersifat terbuka, dilakukan oleh lembaga akreditasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, selanjutnya pada pasal yang ke-19. Pada pasal yang ke-19 ini menjelaskan tentang sertifikat. Nah, sertifikat ini berbentuk tanda kecakapan dan tanda sertifikat kompetensi. Apa sih itu tanda kecakapan? Sertifikat kecakapan apa sih? Nah, sertifikat kecakapan diberikan kepada peserta didik dengan pengakuan nilai yang diujikan pada kecakapan umum, kecakapan khusus, serta perilaku, contohnya ya dengan sesuai jenjang pendidikan peserta didik masing-masing. Nah, jika sertifikat kecakapan diberikan pada peserta didik, lalu sertifikat kompetensi itu diberikan oleh tenaga pendidiknya. Nah, yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional atas penghargaan untuk pendidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik ataupun kecakapan tenaga pendidik dalam mendidik pesertanya, seperti itu. Nah, cukup sekian tentang pasal-pasal pramuka di Indonesia dan juga tepuk semangatnya. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya dan dengan saya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan salam pramuka. Bye.